Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung menjadi pembicara dalam acara Musika, Musik Anti Narkotika. Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun mengajak seluruh siswa-siswi SMA dan SMK se-Kabupaten Simalungun untuk bersama-sama memerangi narkotika. Program unik dan inspiratif yang menggabungkan musik dengan edukasi anti narkotika atau Musik Anti Narkotika Mustika ini diselenggarakan pada hari Senin 20 November 2023 lalu di Gedung Kesenian SMK Negeri Seni dan Budaya Raya Kabupaten Simalungun. Pembukaan Mustika menjadi wadah penting untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada generasi milenial. Dengan melibatkan musik, sebuah media yang dekat dengan jiwa muda, diharapkan dapat lebih efektif menyampaikan pesan perangi narkoba. Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung menyerukan agar generasi Z yang merupakan aset masa depan bangsa untuk aktif berperan dalam upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka sendiri. Kapolres Simalungun menyampaikan penggunaan narkotika merupakan awal mula dari tindak kejahatan yang lain. Minggu yang lalu, Polres Simalungun di Polsek Pedagang menangkap beberapa kelompok remaja yang sekolah di Kabupaten Batubara. Di 50, itu berbatasan dekat dengan perdagangan, kemudian melakukan tindak pidana begal. Kenapa mereka melakukan tindak pidana begal? Karena mereka ingin mencari uang untuk kemudian digunakan hal-hal yang tidak baik. Mabuk-mabukan, membeli barang-barang terlarang seperti saya sampaikan tadi. Itu semua memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana. Karena narkoba itu kan harus dibeli. Tidak ada narkoba yang gratis. Awal-awalnya mungkin gratis, dibagi permen atau diajak kawannya, ayo kita ke rumah dulu, dicoba sekali dua kali, lama-lama kok enak, kok cocok. Akibatnya dia berpikir untuk mencari sumber penghasilan untuk membeli narkoba itu. Itulah kemudian sejarahnya kenapa dibilang narkotika ini, psikotropika ini adalah induk dari segala kejahatan. Karena dia bisa menimbulkan seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Selain itu, Kapolres Simalungun juga mengingatkan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini sangat kompleks, terutama maraknya peredaran narkoba yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, tentang resiko dan dampak negatif narkotika. Mustika menjadi salah satu langkah konkret dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Tim Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Akibat terjebak permainan judi slot dan menjadi budak sabu, seorang suami di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, tega menjual istri sirinya melalui aplikasi. Tersangka menjual istrinya setiap hari dengan tarif Rp350 hingga Rp400.000. Berawal menjadi sepasang kekasih, tersangka dan korban akhirnya memutuskan untuk menikah siri pada tahun 2021 ketika korban dinyatakan hamil di luar pernikahan dan akhirnya mengalami keguguran. Saat berada di Sampit, tersangka FS berusia 19 tahun berinisiatif untuk menjual korban yang berusia 16 tahun melalui aplikasi Hijau. Pada bulan Mei 2022, tersangka mengajak korban pindah ke Pangkalan Bun karena tarif kencan di Pangkalan Bun lebih besar dibandingkan dengan di Sampit. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono mengatakan tersangka menjual korban setiap hari dengan tarif Rp350 hingga Rp400.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bermain slot, dan membeli narkoba jenis sabu. Tersangka akan melakukan kekerasan jika korban menolak karena tidak tahan atas perbuatan tersangka. Korban kemudian pulang ke Sampit dan menceritakan apa yang dialami kepada ibunya. Kalau di Motif atau di Sampit itu hanya Rp350.000, sedangkan di Pangkalan Bun ini bisa berani untuk Rp400.000. Sesampainya di Pangkalan Bun, tersangka langsung menyuruh korban mencari pelanggan tamu dengan aplikasi micet. Dan saat itu
korban langsung mendapatkan pelanggan yang terjadi di sekitar jam 20.00 di sebuah hotel di Jalan Paku Negara. Setiap hari tersangka menyuruh korban untuk menjual dirinya dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli makan, untuk bermain slot, dan juga diduga tersangka membeli sabu. Bila korban menolak, maka tersangka akan marah dan melakukan kekerasan terhadap korban. Setelah korban selesai melayani laki-laki lain, selanjutnya tamu memberikan uang kepada korban, akan tetapi uang tersebut diminta oleh tersangka. Selain itu, pelanggan ada transaksi membayar aplikasi Dana dan aplikasi GoPay milik tersangka. Adapun tarif korban yaitu dari 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Korban juga sering mendapatkan perlakuan kasar karena tidak tahan. Akhirnya korban pulang ke Sampit dan bercerita kepada orang tuanya dan mendengar bahwasannya korban dilakukan hal tersebut oleh tersangka. Polres Kota Waringin Barat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti handphone milik korban dan tersangka yang digunakan pada saat transaksi dan pembayaran. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Kota Waringin Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.